Cerita rakyat dari Minangkabau berjudul Hikayat Cindua Mato. Pada zaman dahulu kala, terdapat dua sahabat sejati bernama Cindua Mato dan Dang Tuanku. Dang Tuanku merupakan putra pewaris kerajaan Pagaruyung, sementara Cindua Mato adalah kesatria yang menjadi hulu balang. Setelah beranjak dewasa, keduanya tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan suka bermain di gelanggang. Sebelumnya, Dang Tuanku sudah bertunangan dengan putri bungsu yang merupakan anak dari Rajo Mudo. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa bendahara yang berasal dari nagari Sungai Tarap sedang membuka gelanggang untuk mencari menantu bagi anaknya. Bundo Kanduang pun mengajak Dang Tuanku dan Cindua Mato pergi bersama. Di nagari Sungai Tarap, bendahara sedang mengadakan gelanggang. Ia sedang mencari calon suami untuk putrinya. Itu adalah kesempatan bagus untuk mengenalkan Cindua Mato. Kita akan pergi ke sana. Di acara gelanggang tersebut dikunjungi oleh banyak pangeran dan sultan dari penjuru negeri, termasuk Dang Tuanku dan Cindua Mato, yang merupakan orang terpandang. Bendahara membuka gelanggang tersebut untuk mencarikan calon bagi putrinya yang bernama Putri Lenggogeni. Bundo Kanduang, Dang Tuanku dan para pengiringnya telah sampai di Sungai Tarap. Mereka disambut ramah oleh bendahara. Wah, sebuah kehormatan. Mari bergabung bersama kami. Yang mulia, apakah kau bersedia menerima Cindua Mato sahabatku untuk menjadi menantumu? Setelah berbincang, akhirnya bendahara pun setuju Cindua Mato menjadi calon menantunya. Lamaran tersebut diterima. Sementara itu, Cindua Mato izin untuk melihat keadaan sekitar dan ia mendengar pergunjingan di pasar bahwa putri bungsu yang merupakan tunangan Dang Tuanku akan menikah dengan Imbang Jayo, raja dari Sungai Ngiang. Mendengar hal itu, Cindua Mato segera mendesak Dang Tuanku untuk pulang ke Pagaruyung. Kita harus segera kembali. Ada hal-hal yang ingin aku bicarakan. Baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita akan berbicara di lain waktu. Baiklah, terima kasih sudah mampir ke sini. Setelah sampai di Pagaruyung, Cindua Mato menceritakan kepada Dang Tuanku dan Bundo Kanduang atas apa yang ia dengar di pasar. Keterlaluan, kita harus segera berdiskusi untuk mencari jalan keluar masalah ini. Aku tidak terima anakku direndahkan seperti itu. Akhirnya, digelarlah rapat untuk menyelesaikan selisih paham tersebut. Seluruh abdi Pagaruyung sepakat bahwa akan memberangkatkan Cindua Mato sebagai utusan Bundo Kanduang dan Dang Tuanku untuk pergi ke Sikalawi dan memberikan si Binuang kerbau sakti untuk putri bungsu. Dengan menggunakan kuda sakti bernama Si Gumarang, Cindua Mato memulai perjalanannya. Saat sampai di perbatasan, Cindua Mato menemukan tengkorak berserakan. Karena penasaran, Cindua Mato memantrai tengkorak itu. Akhirnya, tengkorak itu bisa bercerita. Aku adalah pedagang yang melintasi jalan ini. Namun aku mati dibunuh. Lebih baik kau kembali ke negerimu. Tidak bisa. Aku adalah utusan kerajaan Pagaruyung yang harus menyampaikan amanah. Tak lama setelah Cindua Mato memulai perjalanan, ia diserang oleh penyamun suruhan dari Imbang Jayo. Pergi dari sini, atau kau mati. Ya! Aku tidak akan menyerah sebelum bertanding. Dan akhirnya pun, para penyamun itu berhasil dikalahkan oleh Cindua Mato dibantu dengan kuda ajaibnya. Para penyamun itu pun mengaku, Ampun, Imbang Jayo lah yang menyuruh kami agar ia semakin kaya. Dan juga agar memutus hubungan Pagaruyung dengan rantau timur. Kurang ajar memang si Imbang Jayo. Cindua Mato pun meneruskan perjalanannya menuju rumah Rajo Mudo untuk bertemu putri bungsu. Sesampainya di sana, Cindua Mato disambut baik. Rajo Mudo berpikir bahwa kedatangan Cindua Mato sebagai pertanda bahwa Bundo Kanduang telah merestui putri bungsu dan Imbang Jayo. Cindua Mato mencari cara agar dapat mengobrol empat mata dengan putri bungsu. Ia pun pura-pura kesurupan dan hanya bisa ditolong oleh putri bungsu. Dan akhirnya berhasil tanpa membuat Rajo Mudo curiga. Biarkan aku menolongnya, bawa dia ke ruangan. Aku telah diutus Dang Tuanku, dan Tuan Putrilah pasangan Dang Tuanku. Bukankah kakanda Dang Tuanku sedang terkena penyakit berbahaya? Itu hanya akal-akalan Imbang Jayo saja. Akhirnya, Cindua Mato menculik putri bungsu dan membawanya ke padang ganting tempat Tuan Kandi.
Perbuatan Cinduamato telah melanggar hukum. Bundo Kanduang pun diberitahu perbuatan Cinduamato itu. Pertemuan raja dan menteri pun dilakukan untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Cinduamato. Antara lain ada Raja Nanduoselo, Raja Adat, Raja Ibadat, dan Bundo Kanduang, yang pada akhirnya keempat menteri tersebut menyerahkan keputusan kepada Dang Tuanku. Kita harus tetap menggunakan adat kerajaan. Tapi kita tahu alasan dibalik tindakan Cinduamato, Bu. Imbang Jayo telah menghinaku dan berusaha menikahi putri bungsu. Ia tunanganku. Ia menyebarkan fitnah kepada seluruh warga di berbagai negeri. Sekarang giliran Imbang Jayo menerima konsekuensinya. Ia mempekerjakan penyamun untuk memperkaya dirinya. Ia juga memutus hubungan Minangkabau dan rantau timurnya. Maka dari itu, Cinduamato tidak layak dihukum. Karena utang malu dibayar dengan malu. Akhirnya, Cinduamato dilepaskan dari hukuman. Akhirnya rapat tersebut dilanjutkan untuk membahas pernikahan Cinduamato dengan Putri Lenggogeni dan juga Dang Tuanku dengan putri bungsu. Akhirnya sepakat, pernikahan akan dilangsungkan di Pagaruyung dengan pesta yang meriah, dengan undangan yang disebar ke seluruh penjuru negeri. Baiklah, pernikahan ini akan dilangsungkan bersama-sama. Sementara itu, Imbang Jayo merasa dipermalukan karena perbuatan Cinduamato dan keputusan Dang Tuanku. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka telah mempermalukanku. Mereka harus mendapatkan imbalannya. Imbang Jayo mengambil senjata pusakanya, yaitu cermin Tarwi. Melalui cermin itu, Imbang Jayo berhasil menghancurkan sebagian negeri Pagaruyung. Tidak perlu membuang tenaga untuk menghancurkan negeri ini. Namun tiba-tiba pasukan Cinduamato, Bundo Kanduang, dan Dang Tuanku datang menghampiri Imbang Jayo. Hentikan! Bukan dengan cara seperti itu menyelesaikan permasalahan. Imbang Jayo tidak berhenti sampai itu. Ia memperkuat kesaktiannya. Akhirnya Bundo Kanduang menyuruh Cinduamato mengungsi ke Indrapura. Karena dengan demikian, tidak ada alasan lagi untuk Imbang Jayo memerangi Pagaruyung. Pergilah ke Indrapura, Cinduamato. Imbang Jayo pun geram. Ia protes untuk mengadakan pertemuan dengan keempat menteri. Siapa yang memulai penghinaan itu? Apa bukti dakwaanmu? Imbang Jayo, seharusnya kau yang bersalah. Jadi kau dihukum mati. Mengetahui anaknya akan dihukum mati, ayah Imbang Jayo tidak terima. Ia bernama Tiang Bungkuak, yang merupakan kesatria yang hebat. Ia bersiap membalaskan dendam. Cinduamato pun kembali dan diperintahkan untuk melawan Tiang Bungkuak. Apabila kau gagal membunuhnya, kau harus menjadi hamba dari ayah Imbang Jayo agar negeri Pagaruyung terlepas dari ancaman. Di malam hari, kerajaan Pagaruyung menunggu serangan. Dan dalam mimpinya, Dang Tuanku bertemu dengan malaikat dari langit. Kau, putri bungsu dan Bundo Kanduang, sudah waktunya meninggalkan dunia yang penuh dosa ini. Dang Tuanku percaya dengan mimpi tersebut. Ia pun mengisahkan mimpinya kepada Bundo Kanduang. Dan tanpa menunggu lama, Cinduamato akhirnya diangkat menjadi raja muda. Dan waktu yang ditunggu pun tiba. Tiang Bungkuak Jayo menyerang Pagaruyung. Dalam pertandingannya, Cinduamato menyerah pada kesatria tua itu. Akhirnya ia menjadi budak di Sungai Ngiang. Di saat yang bersamaan pula, ia melihat Dang Tuanku dan keluarganya pergi ke langit. Cinduamato mencari cara untuk membunuh Tiang Bungkuak. Dan ternyata ia hanya dapat dibunuh menggunakan keris bungkuk yang terletak di bawah tiang utama rumahnya. Dengan segera, Cinduamato mencari keris itu dan memancing Tiang Bungkuak untuk berkelahi dengannya. Akhirnya Cinduamato berhasil membunuh Tiang Bungkuak dengan menggunakan keris curiannya. Cinduamato merayakan kemenangannya. Lalu setelah menetap lama di rantau timur, Cinduamato akhirnya pulang ke Pagaruyung dan menjadi Raja Minangkabau dengan permaisurinya, yaitu Putri Lenggogeni. Mereka dikaruniai anak bernama Sutan Lenggang Alam.